Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan beberapa waktu yang lalu umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan pada hari yang sama umat Kristen merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, atau sering juga disebut kenaikan Isa Al-Masih. Nah, tamu Motivi kali ini seorang sahabat Muslim yang sering datang ke tempat kami dan ngobrol-ngobrol, dan orangnya sangat istimewa. Dan tahun lalu kita undang juga sebelum Lebaran pada saat puasa untuk menjelaskan tentang puasa Islam. Nah, karena tahun ini beliau ini sibuk sekali, jadi diundang untuk ceramah di mana-mana, memberi istilahnya kultum di mana-mana, maka baru sempat setelah Lebaran ini. Maka saya perkenalkan, bersama saya Daeng Ahmad. Halo Daeng, apa kabar? Halo, alhamdulillah, saya mau sehat-sehat selalu ya. Oke, ya baik. Kita ngobrol-ngobrol tentang hari yang istimewa. Daeng Ahmad merayakan Idul Fitri dan saya merayakan kenaikan Yesus Kristus ya. Okay. Nah, tapi sebelumnya kita guys, supaya kita ingat siapa Daeng Ahmad ini, kita kenalan dulu. Waktu tahun lalu Daeng Ahmad ini masih kuliah di S1 di UIN, Universitas Islam Negeri. Okay. S1-nya. S2-nya di mana? Kalau mau tahu. S2-nya di Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, ini sebetulnya dan ambil teologi lagi. Jadi sebenarnya ini Daeng, pertanyaannya apa sih yang Anda cari gitu dalam hidup ini gitu. Mau bilang cari uang, tapi terlalu material saya mah. Apa ya, saya kalau ditanya itu tidak tahu dari mana cara menjawabnya gitu. Tapi motivasi sederhana saya ke sana ya murni belajar begitu. Belajar sebetulnya bagaimana orang Kristen ini. Okay. Nah, betul-betul masuk ke sana karena bagi saya dialog, karena selama ini memang beraktivitas di dunia dialog lintas iman, dan saya merasa UKDW adalah salah satu basis yang cocok ditempati belajar sih, karena di sumber primer gitu. Dan sehingga bagi saya cocok, dan ya ikut ujian seperti biasa, alhamdulillah diterima gitu, meskipun banyak ancaman. Diancam dari coret di kakak gitu. Diancam macam-macam lah sebetulnya. Tapi alasan saya yang paling klise di luar sana, ada tentu belajar gitu, dan di sumber primer gitu, itu yang disediakan UKDW yang tidak dipunyai UIN. Oke. Jadi Daeng ini seorang pembelajar ya, dan agama apapun itu menjadi sumber pembelajaran yang menarik untuk hidup Daeng sendiri. Baik, dan Daeng ini dia tokohnya YIPC itu singkatan apa? Yang Interfaith Peacemaker Community. Peacemaker Community. Jadi orang-orang muda dari berbagai agama yang bergabung untuk membangun perdamaian. Nah, Insya Allah. Ini sumbernya adalah berbagai agama. Jadi sekarang ini lalu pertanyaannya, kalau Anda bergerak di bidang perdamaian dan terutama dalam bidang antar agama ini, sebetulnya penghayatan Anda sebagai agamawan itu sedang Sedang proses mencari atau sebenarnya malah sudah beyond gitu loh. Jadi sudah melampaui itu, sehingga agama ini tidak hanya aturan saja, tetapi sungguh sebuah penghayatan hidup yang akhirnya agama sendiri membawa damai itu. Gimana? Sebagai seorang perantau yang bukan Jawa, saya tiba di Jogja mungkin kurang lebih 9 tahun lalu. Lalu ketemu istilah yang menurut saya sangat kece gitu. Jadi di dalam istilah Jawa kan agama itu kan dari kata kageman gitu, atau pakaian gitu. Lalu saya merasa istilah itu sangat cocok begitu dalam melihat mendefinisikan agama yang notabene bukan bahasa Jawa sebetulnya, datang dari bahasa Sanskerta gitu. Tapi hal yang menurut saya menarik dilihat dari situ adalah, toh nanti kalau agama sebagai pakaian, bagi saya dia kemungkinan pakaian dalam misalnya. Jadi dia nggak tampil di muka gitu. Yang tampil di muka kemungkinan adalah manifestasi keberagamaannya gitu, atau hasil dia kemudian memaknai nilai-nilainya gitu, konten atau isi dari agama gitu, bukan sekedar simbol saya pakai PC terus tiba-tiba Islam, itu belum tentu gitu. Bagi saya ini siapapun manusia dan dia punya duit beli bisa dipakai gitu, dan bukan garansi. Sementara bagi saya pakaian yang adalah pakaian dalam ini, ya dia betul-betul di dalam dan hanya
hanya ruang privat yang bisa masuk ke situ dan bukan urusan orang lain gitu. Itu adalah urusan kita sendiri, bahkan mungkin tanggung jawabnya kepada beliau yang maha tinggi sana. Tapi bagi saya yang ingin saya lihat adalah di situ sebagai personal gitu, sehingga bagi saya yang membawa saya juga keluar adalah ya dorongan dari dalam yang kenapa tidak bertemu yang lain gitu, dan tidak perlu lagi kemudian membatasi diri, dan karena dia tidak sama. Bagi saya kita sudah tertinggal jauh kalau mikirnya begitu. Itu sih. Baik, ini menarik ini mulai dalam ini guys. Waduh, enggak. Ini karena orang Jawa jadi pakai istilah Jawa. Ya, apa? Dayang Amati baru aja menulis di salah satu portal online gitu ya, online yang menarik. Lalu dia men-share pada saya dan saya terkesan, yaitu tulisannya tentang kemenangan di hari Idul Fitri dan juga kenaikan Yesus ini, kenaikan Isa Al-Masih ini. Nah, pertanyaannya ada di tulisan itu menyebut agama Ibrahim, itu agama apa ya ini? Bisa dijelaskan agama-agama Ibrahim ya? Siap, Mo. Sebetulnya mungkin beberapa pendengar Mo TV kalau mendengar agama Abraham mungkin atau Ibrahim, mungkin sekilas mereka akan paham betul sebetulnya bagaimana konsep umumnya gitu, karena meskipun saya sebetulnya tidak tahu persis Ibrahim itu beragama atau tidak gitu, atau karena dia pra semuanya kan, kira-kira kan dia mendahului institusi agama yang belakangan lahir, ada Yahudi, Kristen, apalagi Islam yang masih sangat muda gitu. Lalu yang saya baca secara sekilas di tulisan itu paling tidak adalah hanya ingin menyitir sebutlah sebuah serangkaian wahyu yang konon katanya dari langit gitu. Saya tidak pernah tahu alamatnya sebelah mana, tapi itu paling tidak istilah para orang yang pintar di UIN lah kira-kira menurut saya. Lalu biar dianggap pintar saya kutip istilahnya gitu. Dan hanya untuk kemudian menyebut bagaimana sebetulnya kita punya satu rel yang sama, yang paling sama, tidak gitu. Sehingga bagi saya hampir tidak ada alasan sebetulnya untuk hanya untuk bertengkar gitu. Sementara kita masih satu rel atau masih dalam satu keluarga yang bareng. Keluarga Abraham ini ya, anak-anak Abraham ini ya. Katanya di sekolah minggu lagu itu kan. Jadi biar cocok dan biar dekat gitu ya. Baik. Lalu yang menarik itu adalah Dayang Amati ini juga mengutip bahasa Latin. Nah, kalau saya dengar bahasa Latin itu kan saya jadi ingat masa lalu saya waktu SMA gitu. Dan ada kutipan yang menarik itu yang ditulis civis pacem parabellum. Wah, ini kan ngeri, ini sangar nih. Jadi tidak ada kedamaian yang bisa tercapai tanpa peperangan. Wah, ini ngeri nih. Ngeri. Jadi sebetulnya waktu Anda mengutip ini, apakah benar ya, pertanyaannya apakah kedamaian misalnya antara agama ini harus diraih dengan peperangan sih? Iya, itu menurut saya juga bermasalah sih mungkin konten itu kalau memang diplot di tempat yang salah juga menurut saya. Itu kemarin hanya terlintas ketika juga selesai waktu itu saya bikin bukber sama teman-teman pendeta gitu. Jadi jarang-jarang saya bikin bukber isinya pendeta semua, yang notabene pasti nggak puasa gitu. Cuma saya sendiri yang puasa gitu. Dan waktu itu satu sore, dan itu hanya memantik pikiran saya secara sekilas gitu, dan itu semacam aha moment lah kira-kira kalau katanya ABG sekarang gitu. Jadi waktu itu orang lagi masih jam 4 sore kami pertemuan, ngabuburit lah kira-kira begitu. Orang seperti biasa memang jam 4 itu kan sudah datang dan langsung makan biasanya, minum kopi gitu. Waktu itu puasa. Teman-teman Kristen yang jamnya beda dengan saya, dia sudah minum duluan yang sudah datang gitu. Lalu saya datang bareng sama teman Kristen gitu. Terus dia bilang diminta minum sama tuan rumah gitu, silakan seduh sendiri ya. Iya gitu. Saya nggak minum dulu gitu, nggak enak sama Mas Ahmad kata dia. Terus tuan rumah yang notabene sudah minum kopi itu dia bilang, loh justru Mas Ahmad itu harus diceng begini. Gitu. Tiba-tiba dia langsung bilang itu tidak ada kedamaian atau kemenangan tanpa peperangan gitu. Saya langsung kepikiran quote itu, dan saya langsung matching sebetulnya di satu sisi, karena yang saya bayangkan misalnya dalam berpuasa adalah kalau menggunakan istilah peperangan ya itu yang kemudian digunakan oleh banyak pengkhotbah di masjid-masjid gitu. Memerangi hawa nafsu, memerangi ini. Meskipun mungkin dalam bina-bina damai begitu istilah perang bermasalah. Gitu. Istilah menyerang saja itu terminologi yang sudah kekerasan misalnya. Sehingga meskipun saya tentu tidak sepenuhnya sepakat, misalnya bagi saya ini quote yang terbuka, yang netral. Siapapun orang bisa menggunakan dan bisa dipakai ke siapapun dan untuk tujuan apapun gitu, karena lagi-lagi teks itu tidak pernah bertulang gitu. Jadi dia bisa dipakai kemana-mana. Tapi maksud saya bukan kita harus kudu perang dulu lalu bisa damai gitu. Logikanya agak tidak seperti itu gitu, untuk bagian itu.
Itu sih mau kira-kira. Baik, Nah, sekarang dalam terminologi agama-agama kita nyebut kata kemenangan. Gitu. Iya. Di Hari Raya Idul Fitri kan juga Daeng selalu bilang ini Hari Raya kemenangan. Iya. Nah, ini apa makna kemenangan ini dalam konteks agama-agama ini? Dan kalau Idul Fitri ini menang atas apa? Gitu? Iya. Nah, Iya. Bisa Iya, kemarin juga saya saya sempat diskusi sama beberapa teman dan menelisik kata menang gitu. Jadi dalam kepala saya menang itu berarti mereka harus bertanding apa ya? Kan begitu pertanyaan sederhananya gitu. Dan di hidup yang sangat kompetitif ini kan semua orang diminta berlomba-lomba gitu. Seolah-olah hidup kita itu isinya kompetisi gitu. Dan apalagi dalam konteks Ramadan yang memang sejak awal itu orang diplot ke dalam sebuah medan tempur kira-kira gitu. Lalu memang dalam imajinasi kecil saya, apakah orang bisa menang tapi tidak perang gitu misalnya? Ada nggak istilah menang itu? Tapi orang tidak mendahuluinya dengan peperangan atau kompetisi gitu. Jangan-jangan tidak ada, dan kita tidak bisa menggunakan kata menang tanpa mendahuluinya dengan pengantar tentang peperangan, tentang hal-hal heroik begitu. Dan dan saya hanya bisa ketemu kemudian logika-logika umum orang-orang Muslim membayangkan bahwa ini kita sudah sudah saatnya menang dan seterusnya, melawan hawa nafsu dan seterusnya. Dan di akhir-akhir saya sempat ngutip di tulisan itu, kalau puasa sebagai sebuah aktivitas rohani misalnya, berarti kemenangannya kemenangan rohani. Itu meskipun aktivitasnya lahiriah, berpuasa kan aktivitasnya lahiriah. Itu lalu orang ingin menang secara rohani, lalu yang saya kutip di akhir itu, bagi saya kemenangan ini bukan tujuan, bukan di ujung. Lalu setelah itu orang ditipu lagi misalnya oleh setan juga, dan bagi saya orang akan selalu mencari sisi-sisi jahat dan kambing hitam begitu, dan pokoknya ini yang salah bukan saya. Nah, dan saya sudah menang dan ini adalah kemenangan saya gitu. Ya, meskipun saya selalu menyimpan keraguan, saya bilang apa betul orang itu menang 100% gitu. Jangan-jangan hanya semacam juga tipu-tipu daya misalnya, hanya untuk satu hal yang menurut saya bisa jadi jebakan gitu. Makanya di akhir saya bilang ya kemenangan ini berproses gitu. Dia tidak sampai tujuan. Kita tidak seperti lari sudah finish dan selesai. Bagi saya hal yang penting besok orang cek adalah justru pasca Ramadan, karena Ramadan hanyalah gelanggang kecil untuk latihan, hasil latihan di luar pelatihan lah kan begitu. Itu aja dalam imajinasi. Jadi kemenangannya berproses gitu, bukan kemenangan yang terhenti di ujung. Lalu setelah itu kemungkinan kita bawa belur setelah hari kemenangan gitu. Tapi saya tidak paham nanti. Pembaca yang bisa ngerti. Nah, ini semakin menarik karena ini saya merasa Daeng ini bukan hanya peziarah agama, tetapi rada seniman gitu ya, dari rambutnya yang gondrong. Biar nggak kalah sama itu. Biar nggak kalah saktinya. Tapi yang saya tertarik Anda mengutip dari Rumi. Iya. Rumi. Apakah bisa dikatakan lagi dan dijelaskan buat saya supaya keindahan kata-kata Rumi ini sungguh bisa kita hayati gitu. Iya, kalau tidak salah tahun lalu saya sempat baca itu di ujung episode waktu itu tentang puasa sama Mbak Saim itu. Dan itu saya kutip lagi karena setiap Ramadan saya merasa itu masih cocok gitu. Mungkin kalau tahun-tahun depan nggak cocok saya ganti. Gitu. Tapi selain bahwa saya merasa itu masih mewakili peziarahan dalam bulan puasa kemarin, dan bunyinya jagalah agar lambungmu tetap kosong kalau tidak salah, agar engkau bisa sampaikan kerinduan pada rohmu kalau tidak salah itu bunyinya. Dan orang-orang bisa cari, para pendengar motif nanti bisa googling, sebetulnya tinggal mencari puisinya Rumi yang berjudul Menanti Perjamuannya. N besar yang kapital gitu. Dan teman-teman pasti akan ketemu di paling tidak 2 judul paling teratas, teman-teman akan ketemu puisi utuhnya sebetulnya. Dan Rumi sebagai seorang mistikus Islam, lalu kemudian melihat memang bagaimana aktivitas rohani tadi, berpuasa tadi, memang meskipun kemudian ada istilah lambung di situ yang sangat material gitu, lambung, dan dia akan bilang bahwa justru sebetulnya dalam keadaan lambung kosong itulah kemudian kamu bisa kemudian menyampaikan kerinduan kepada rohmu, permintaan-permintaanmu. Dan di dalam puisi yang cukup panjang itu dia ngambil analogi tentang seruling. Gitu. Jadi insan seperti seruling, dan dia melihat kalau seruling itu mungkin isinya kayak balok gitu dan tidak ada kosong di dalam situ, itu nggak bisa bunyi.
suling bisa bunyi itu karena dia punya rongga-rongga di dalam yang kosong itu, dia bisa bunyi. Dan akhirnya Rumi kemudian mengambil istilah itu bahwa dengan kosong itulah justru dia bisa bunyi dan kemudian akan menyampaikan kerinduan kepada Tuhan. Oke. Gitu. Itu kata Rumi. Ini menyentuh hati sungguh ini. Jadi kalau digambarkan ini ya, yang saya senang dari tulisan Dek Ahmad ini adalah menggambarkan puasa Islam ini semacam apa ya? Ada jenjang-jenjangnya gitu. Jadi tidak hanya menahan lapar saja, tetapi dengan memenangkan rasa lapar itu kita memenangkan diri kita sendiri. Dan di situ ada semacam penaklukan yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Betul. Jadi saya senang bagaimana semakin kita tidak bisa melawan nafsu itu semakin ke arah hewani. Betul sekali, betul. Sementara kita bisa mengatasi naik tingkat, semakin ilahi lah. Gitu. Nah itu gimana? Ini harus dijelaskan. Itu yang selalu juga kalau tidak salah Al-Ghazali juga sempat menyebut istilah itu. Di dalam Islam kan ada selalu analogi dipakai tentang malaikat, tentang hewan begitu. Meskipun pepatah yang dalam pepatah Arab yang saya terkenal itu adalah manusia adalah hewan yang berakal. Gitu. Dan memang defaultnya itu ya dia adalah binatang misalnya dengan segala macam perangkat nafsunya. Gitu. Makanya kalau kata Hamka ya kalau sekadar makan ya babi-babi di hutan juga itu makan. Gitu. Dan apa bedanya kalian dengan itu? Nah, Al-Ghazali lalu menggunakan istilah naik tingkat begitu. Lalu kalau dibagi dikotominya misalnya antara malaikat dan hewan misalnya dan manusia di tengah-tengahnya. Dia bisa kemudian berpotensi jadi hewan, 100% hewan gitu, atau dia justru naik tingkat menjadi malaikat yang dalam analogi Islam itu biasanya malaikat dekat dengan Tuhan tuh. Jadi justru dengan berpuasa kamu bisa naik ke tingkat malaikat itu dekat sama Tuhan. Dan kemudian analogi-analogi yang lain yang bahwa memang tujuannya mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kamu di hewan itu masih jauh sekali. Sekadar makan, sekadar menahan dahaga dan lahiriah dan tidak ada bekasnya ya kamu tidak naik kelas, kamu justru makin turun atau bertahan di posisimu saja sebagai hewan yang memang Tuhan sudah prediksi kamu tuh ya hewan berakal saja. Gitu. Dan untuk naik tingkat ya kamu butuh kualitas yang harus di-upgrade bahkan waktu dan waktu gitu. Dan untuk kemudian akhirnya istilah di situ ya mengilahi. Dan sebagai seorang muslim yang kemudian membaca Yesus berbeda, ya saya melihat itu sebagai sebuah proses bahwa ya orang mengilahi gitu, orang naik tingkat maksudnya. Kira-kira gitu. Wah ini menarik ini. Jadi musuh kita itu sebetulnya tidak orang lain gitu. Bukan dari luar, tapi sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan itu bisa dilawan dengan mati raga istilahnya. Mati raga. Kami itu mati raga. Benar mati raga. Pengosongan diri. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh manakah memang mati raga ini akhirnya berpengaruh sih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan orang membuat dirinya lapar lalu ada niat-niat baik yang muncul itu sejauh mana memang dalam kehidupan sehari-hari itu memang berpengaruh gitu. Iya, makasih banyak Mas. Saya tadi baru ingat juga istilah mati raga. Dan lagi-lagi yang selalu saya senang ketika orang berdialog lintas tradisi misalnya adalah istilah yang kita pertukarkan gitu. Dan bicara soal puasa ya tentu ada aktivitas mati raga gitu dan itu yang menurut saya mungkin unik dalam aktivitas lahiriahnya gitu. Misalnya dalam puasa kan orang istilahnya ya lowbat gitu. Hampir tidak ada energi yang banyak gitu. Beda kalau misalnya orang habis makan banyak dan dia begitu banyak tenaga untuk melakukan apapun termasuk hal-hal distraktif misalnya. Nah, puasa adalah tadi bentuk pengosokan diri secara lahiriah yang kemudian membawa manusia yang saya baca adalah ya momen-momen meditatif gitu. Momen-momen reflektif yang akhirnya membawa mereka jauh lebih ke dalam sebetulnya dan lebih tajam mungkin mata batinnya atau mata rohaninya untuk melihat selama ini yang mungkin ketika dia kenyang itu dia nggak bisa mikir gitu. Ketika dia kenyang dia pengennya bawaannya lapar terus gitu dan kita tahu semua hal yang berbau material gitu itu kita nggak pernah kenyang. Gitu. Semua hal akan selalu kita konsumsi dan selalu memberi makan hal-hal lahiriah yang memang notabene nggak pernah kenyang. Gitu. Dan itu yang saya baca ruang pengosongan diri itu sebagai murni jeda. Gitu. Karena tanpa jeda elektronik saja digunakan terus-menerus ya rusak. Apalagi manusia yang perabotannya juga beroperasi secara mekanis gitu. Kalau over ya rusak juga. Gitu. Dan yang itu yang akhirnya unik ketika manusia masuk ke dalam
bilik-bilik kekosongan dirinya gitu. Ya. Itu sih makanya. Oke, ini baik. Lalu ini dalam tulisan Daeng ini kan ada tentang Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih. Iya, betul. Nah, di mata seorang Daeng Ahmad yang Muslim ini, apa memaknai kemenangan dalam konteks kenaikan Tuhan ini seperti apa sih? Gitu. Ya. Kan S2 kan itu UKJW. Insya Allah, Pak. Itu yang berat sekali. Dari teologi Universitas Kristen ditanya apa di mata Daeng Ahmad tentang kemenangan di hari kenaikan Tuhan. Iya, sebetulnya saya harus jujur kalau artikel itu adalah artikel yang lahir selama mungkin 3-4 bulan tidak pernah nulis mau. Jadi saya merasa agak tidak produktif dan saya merasa momen ini mahal, jadi saya harus menulis dan memaksa diri menulis. Nah, saya terkunci pada waktu nulis itu karena saya merasa ini perlu saya iris dan saya akhirnya mengunjukkan tulisan itu sembari mikir juga. Kayaknya saya perlu bertanya gitu, makanya judulnya ya mungkinkah kemudian kita menang bareng gitu, bisa nggak sih? Lalu ada momentum yang bareng gitu dan saya ingin membacanya dalam terang kemenangan lagi-lagi. Dan Idul Fitri karena sebagai orang yang menghidupi nilai-nilai itu, saya lebih dekat, lancar saya nulisnya. Pas kemenangan versi kenaikan gitu, ini apa gitu. Dan saya buka lagi buku-buku kuliah saya, aduh menang apa ya gitu, kenaikan itu sebetulnya momentum apa gitu. Saya mikir-mikir keras dan saya lihat bagian atasnya, 2 paragraf nih kenaikan Idul Fitri. Paling tidak berarti kenaikan Yesus ini 2 paragraf juga nanti. Biar kelihatan seimbang dan saya tidak terlalu kelihatan. saya tidak ingin Islam 4 paragraf, Kristen cuma separagraf gitu, saya bisa diinterupsi orang gitu. Dan akhirnya saya putuskan harus seimbang paragrafnya dan kontennya paling tidak sama meskipun peristiwanya jauh berbeda sih gitu. Dan kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus, saya sama sekali tidak punya imajinasi apa-apa gitu karena selain memang tidak menghidupi cerita itu, lalu saya buka lagi cerita-ceritanya di Alkitab gitu biar kelihatan mahasiswa teologi UKDW gitu dan saya harus merasa bahwa saya bekerja keras untuk mencerna itu dan akhirnya melihat sebetulnya bagaimana kenaikan atau peristiwa rofa gitu. Kalau di Islam itu kan ada peristiwa Isra Mi'raj kan, jadi Muhammad yang naik ke atas itu. Lalu saya membayangkan imajinasinya itu gitu, apakah Yesus kayak gitu modelnya ya? Naik gitu, tapi Muhammad pulang, Yesus sudah finish gitu di atas. Gitu. Lalu saya bayangkan, berarti peristiwa yang betul-betul dari versi Kristen saya bisa paham paling tidak begitu, bahwa dia menjadi satu tugas paripurna sebagai sebagai manusia yang awalnya akhirnya menyatu kembali kepada Sang Bapa gitu. Wah, ini istilah yang tidak ada dalam keislaman ini kira-kira Sang Bapa ini. Dan melihatnya sebagai sebuah pemulihan hubungan gitu. Terus saya pikir, dapat saya poinnya. Gitu, pemulihan hubungan saya bilang. Nah, bicara tentang Idul Fitri, kembali ke suci gitu. Bagi saya itu juga adalah momentum yang sama ketika misalnya orang Islam juga memulihkan hubungan. Ketika orang maaf-maafan kan juga memulihkan hubungan kepada manusia dan tentu saja kepada Tuhan gitu. Dan saya merasa Yesus mewakilinya juga. Akhirnya saya dapat momen, akhirnya gitu. Alhamdulillah gitu ketemu. Kalau tidak ketemu kemungkinan saya nggak start tulisannya mau. Gitu. Dan manusia itu yang menarik adalah dalam tulisan Daeng Ahmad ini, manusia itu sebenarnya peziarah. Yang menuju pada keilahian. Benar. Kita kembali ke pulang mudik. Gitu itu yang pulang juga ke rumah Tuhan itu pada suatu saat. Yesus duluan. Baik. Kita merayakan Idul Fitri, tapi juga kenaikan Yesus Kristus, Isa Al-Masih di Indonesia. Dan kemenangan di Indonesia ini masih ada banyak hal yang kita merasa belum menang nih. Nah, kira-kira menurut Daeng Ahmad apa nih PR-nya? Waduh. Bangsa Indonesia ini untuk memenangkan situasi negeri ini supaya sungguh menjadi bangsa Indonesia ini sungguh-sungguh menjadi bangsa pemenang, bukan menang atas perang, atas penderitaan orang lain, tapi menang atas kehidupan itu sendiri. Betul. Saya ditanya negara, saya bingung sebetulnya. Saya cuma mikir apa keluarga saya aman ini kan kira-kira. Maksudnya saya tiba-tiba menjadi sangat egois dan maksudnya saya merasa tidak punya apa-apa untuk kemudian melihat negara meskipun ya tiap hari kritik negara gitu. Tapi ya lagi-lagi pertanyaan pasti ke diri sendiri gitu. Apa yang sudah kamu ngapain tuh? Kamu teriak-teriak sementara baktimu cuma protes kepada negeri gitu dan dan itu yang selalu mutar juga di kepala saya gitu.
baktimu cuma protes itu nggak ada gunanya gitu. Dan ya paling tidak itu gitu dari skup-skup yang saya kerjakan di IPC dan beberapa di bawah gitu, entah ngurus beberapa isu-isu HAM, dan itu yang dapat saya kerjakan gitu. Dan melihat Indonesia hari ini memang kalau masuk dalam konteks berpuasa misalnya dan melihat sebagai sebuah struktur besar yang bernama negara gitu, ada banyak PR-PR yang masih tidak bisa berpuasa. Kita punya persoalan sistemik di negara gitu yang orang-orang korupsi yang kemarin rame gitu, atau misalnya upaya-upaya sistematis misalnya dalam komitmen kita memberantas korupsi misalnya yang paling update kasus kita, ya bagi saya itu yang justru rumit gitu, bukan justru menahan hasrat untuk kemudian kemaruk gitu atau berlebihan, justru kita malah menghalang-halangi orang lain yang juga sebetulnya punya misi yang mulia gitu, entah menyelamatkan aset bangsa dan lain-lain gitu. Yang kemarin saya gelisahkan selama puasa kemarin itu sebulan itu sebetulnya adalah ekologi aja sebetulnya, karena setiap puasa itu saya selalu gelisah saja gitu, memperhatikan orang takjilan sebetulnya. Itu kemerihan orang takjilan itu kan euforia. Saya sih ingin bacanya positif gitu. Euforia mungkin orang ingin menikmati dengan terbaik gitu. Oke, meskipun buka puasa adalah peristiwa kemenangan juga, kemenangan kecil ketika orang kemudian merengkuh nikmat Tuhan yang namanya buka puasa. Seharian sudah ini. Tapi kemudian yang selalu saya lihat adalah ya dampak ekologisnya gitu. Makanan yang banyak sisa di banyak tempat gitu. Orang bungkus makan pakai plastik gitu. Itu yang selalu gelisah di kepala saya gitu. Dan peristiwa ekologi apa yang kemudian menjadi bencana akhir-akhir ini di Indonesia gitu. Dan apakah sebetulnya kita bisa memenangkan persoalan itu? Dan di ujung tulisan saya sempat mengajukan gugatan juga, sebutlah itu gugatan bahasa halusnya gitu. Saya bilang oke, kalau orang sudah menang atas hawa nafsunya, mungkin secara mikro individu-individu, tapi besok bisa nggak kita menang atas pelanggaran HAM, peristiwa bencana-bencana ekologi, dan banyak hal lagi yang justru dalam tanda kutip ya perlu dimenangkan. Gitu. Kemungkinan besar sih secara makro ya kita melawan orang lain, tapi secara mikro bagi saya ya kita melawan mungkin cara berpikir yang tidak adil di kepala gitu. Dan itu dulu yang disingkirkan sebelum menyingkirkan orang yang kita anggap salah, tapi ternyata kita yang justru salahnya berkali lipat gitu. Kita memandang orang lain rendah dan dia tidak layak di negeri ini, dia tidak sama dengan kita yang justru mayoritas, kita yang sudah didengar. Kamu tidak boleh di sini, kamu cuma kontrak, saya milik tunggal negeri ini, saya bilang. Itu menjadi akhirnya masalah dalam struktur kita berbangsa gitu yang apalagi bagi saya surplus anugerah kita ya keragaman gitu. Keberagaman. Dan sampai dia menjadi bencana, dan justru beragam itu kita bisa kerja bareng. Tenaganya banyak gitu. Tenaga kita banyak gitu. Ada orang Kristen, ada orang Hindu gitu yang persoalan ekologi ya kita bareng-bareng. Gitu, bukan lagi kemudian nyingkirin mereka hanya gara-gara dogmanya beda gitu. Saya bilang kalau dogmanya beda mah mungkin dialog kita juga nggak jadi nih. Beda cerita antara Idul Fitri dan kenaikan gitu. Itu yang bagi saya alasan tabrakan banyak gitu. Tapi ada banyak kemenangan yang harus dikerjakan bareng gitu. Itu sih mau. Oke, baik. Terima kasih Deng atas waktunya dan nanti seperti biasa kita akan tutup dengan gaya seninya Deng Ahmad, yaitu membaca puisi. Tapi sebelum membaca puisi saya sapa pemirsa dulu ya. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Deng Ahmad, dan kita ngomong tentang kemenangan dalam konteks agama. Di Islam ada kemenangan Hari Raya Idul Fitri, dan di Kristen ada kenaikan Yesus Isa Al-Masih. Ini kemenangan spiritual, dan kita juga diajak untuk menang atas diri kita sendiri. Tetapi yang terakhir dikatakan Daeng menjadi penting. Di negeri kita ini masih banyak terjadi bencana karena alam, ekologi, juga kekerasan bahkan atas nama agama. Masih bahaya korupsi masih terus melanda juga. Dan ada hal-hal yang sungguh kita berani, setelah kita menang atas diri kita sendiri, kita juga harus memenangkan negeri ini dari segala hal yang belum menang ini. Maka terima kasih inspirasinya dari obrolan Daeng Ahmad hari ini, dan kita masih akan mendengarkan bagaimana puisi yang dibacakan oleh Daeng Ahmad. Silakan. Siap, saya bacakan sekarang, Mas. Siap. Bismillah. Tiba-tiba bawa. Tadi cuma dapat bukunya Rendra. Oke, ini dari WS Rendra. Iya, ini beberapa puisi yang sebetulnya baru belakangan diterbitkan, dan ya saya suka dia. Bukan dia terus belakangan gara-gara jadi masuk Islam gitu. Cuma memang bagi saya dia juga peziarah yang konsisten gitu. Dan
dengan WS Willy Brosdus Surendra Brotorendra Oke. menjadi Wahyu Sulaiman akhirnya. Ya. WS itu. Tapi ya bagi saya selalu menyimpan hormat di dia, dan dia meninggal Agustus beberapa bulan sebelum Gus Dur, Ya. dan selalu berkesan di kepala saya. Dan sore ini saya akan mempersembahkan satu, saya tidak tahu, mungkin serupa doa yang dibikin Rendra. Oke. Karena berbicara dari tadi tentang Tuhan, nah saya ingin mengambil Rendra yang spiritual. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. W.S. Rendra dalam karyanya Gumamku ya Allah, angin dan langit dalam diriku, gelap dan terang di alam raya, arah dan kiblat di ruang dan waktu, memesona rasa duga dan kira, adalah bayangan rahasia kehadiranmu ya Allah. Serambut atau berlaksa hasta, entah apa bedanya dalam penasaran pengertian. Musafir-musafir yang senantiasa mengembara, umat manusia tak ada yang juara. Api rindu padamu menyala di puncak yang sepi. Semua manusia sama tidak tahu dan sama rindu. Agama adalah kemah para pengembara, menggema beragam doa dan puja. Arti yang sama dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Jakarta 1983. Terima kasih.